Stroke adalah suatu kondisi yang terjadi akibat aliran darah otak terganggu atau berkurang akibat karena penyumbatan. Yang kedua, pecah pembuluh darah di otak yang disebut stroke hemoragik. Karena itu bagian otak stroke dibagi dua kelompok, yaitu stroke tersumbat trombosis, biasanya karena faktor makanan, ya, ditemukan hipertensi ringan, kolesterol, dan diabetes. Yang kedua, stroke hemoragik, biasanya karena hipertensi berat. Karena itu kriteria dari stroke itu nomor satu harus ada serangan mendadak. Kalau serangannya pagi hari, itu biasanya potensi yang rendah, biasanya karena faktor tersumbat, ya, trombosis. Yang kedua, kalau terjadi di siang hari di mana tensi yang tinggi, itu pada umumnya stroke hemoragik. Kedua, serangan mendadak. Kedua adalah adanya kelumpuhan, ya, otak yang vokal, tergantung tempat kerusakan otak, yaitu lumpuh suara badan, ngomong bicara, merut-merot, ya, dan atau semutan suara badan. Kemudian harus ada faktor penyebabnya, yaitu biasanya karena kegemukan, ada kolesterol, ada diabetes, dan lain-lain. Stroke adalah kondisi darurat yang perlu ditangani secepatnya, sebaiknya dalam 3-6 jam, atau disebut periode golden period. Untuk apa? Untuk ada pertolongan tepat, yang cepat, ya. Karena otak akan mati hanya dalam perhitungan beberapa menit. Karena itu segera pasien dibawa ke rumah sakit yang ada fasilitas CT scan-nya dan ada unit stroke-nya, untuk mendapat penanganan yang cepat dan tepat untuk mencegah kerusakan otak yang lebih berat dan kecacatan dan kematian. Satu, lakukan pemeriksaan menentukan apakah stroke karena pecah atau tersumbat, yaitu dengan CT scan, di gold standard, sangat penting. Kedua, mencari penyebabnya, yaitu pemeriksaan foto torak, ECG, laboratorium, untuk mencari apakah kelainan jantung, ada kelainan kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Kebanyakan kita sebut penyakit karena kebanyakan makan atau sindrom metabolik, yaitu satu, hipertensi, kedua, diabetes, ketiga, kolesterol yang tinggi. Penyakit disebut sindrom metabolik atau sindrom kebanyakan makan atau the deadly quartet, 4 quartet kematian. Kelima, pola makan yang salah dan kurang gerak. Keenam, penyakit jantung, ya, gagal jantung, penyakit jantung bawaan, aritmia jantung. Ketujuh, pernah mengalami stroke ringan atau TIA, atau pernah mengalami serangan jantung ringan atau angina pectoris sebelumnya. Kedelapan, tidur ngorok atau sleep apnea, terutama pada orang yang gemuk. Ingat pesan dari Depkes itu, segera ke RS. Se itu senyum, jadi wajah tampak merot mendadak. G, gerakan tubuh, separuh tubuh mendadak lumpuh, ya, atau lemas. Ra, itu bicara tiba-tiba, pelat atau sulit bicara. Ke, itu kebas, semutan separuh tubuh mendadak juga. R, itu rabun, mata satu sisi atau kedua mata. S, itu sakit kepala mendadak. Ini perlu kita ketahui. Pertama, mendadak, sakit kepala hebat yang datang secara tiba-tiba, disertai dengan kaku di leher. Kedua, disertai dengan mual muntah, ya. Dan kalau besar akan jadi penurunan kesadaran atau disebut koma. Umumnya disebabkan tensi yang tinggi sekali. Pusing, ya, atau vertigo, berputar, muntah-muntah, dan gangguan keseimbangan atau ataksia, sulit menelan atau disfagia, sehingga menyebabkan pasien tersedak, hilang penglihatan separuh hemianopsia secara tiba-tiba, atau penglihatan dari double ganda, kelemahan tebal separuh wajah atau keseluruhannya,
kelemahan dan tebal pada tangan satu sisi dan tungkai yang berlawanan atau menyilang. Dari data dari Kementerian Kesehatan Indonesia, ternyata dari 10 besar kematian di Indonesia, terbanyak adalah disebut nomor 1 adalah serangan stroke, di kedua dengan serangan jantung, diabetes, TB dan hipertensi. Ini menunjukkan bahwa kita Indonesia masih salah pola makannya dan berlebihan sehingga menyebabkan kegemukan, diabetes, hipertensi dan kolesterol. Dan karena gizi jelek, imunnya turun, timbul TBC. Jadi ada 2 langkah penting untuk pencegahan dari stroke, yaitu general check up. Adakah sindrom metabolik? Untuk kegemukan kita periksa tinggi badan dan berat badan, nanti ketemu body mass index-nya. Kedua, hipertensi kita lihat dari tensimeter, apakah tensi tinggi tidak. Kalau hiperkolesterol dan diabetes dengan pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, heart check up untuk melihat ada kelainan di jantung dan pemeriksaan jantung dengan ECG fototorak, dan kalau perlu penelitian canggih dengan cardiac CT dan kateterisasi jantung. Yang ketiga adalah brain check up untuk mengetahui adalah kelainan di pembuluh di otak, apakah ada penyumbatan atau anomali dengan CT scan, dengan CT angiografi atau MRI dan MR angiografi. Ketiga dengan sensory angiografi atau kateterisasi jantung. Yaitu ada 3. Pertama, yang paling penting lifestyle modification, perubahan pola hidup dan pola makan. Kedua, medical intervention dengan obat-obatan. Dan yang ketiga adalah surgery intervention, pembedahan. Yang paling penting adalah lifestyle modification, yaitu pertama diet, adequate, well balanced, makan tidak banyak tapi bergizi, kuantitas, makan secukupnya, rendah karbohidrat, rendah lemak, rendah garam, tetapi berkualitas, gizi yang baik dan seimbang, mengandung banyak protein nabati atau tempe, hewani, protein hewani, ikan, daging, dan sayur dan buah segar. Kedua, exercise atau jalan yang sehat, yang low impact, jadi jalan sehat cukup setengah jam per hari, atau kalau repot 2 hari sekali minimal. Dan sepeda atau renang, terutama pada orang yang gemuk dan rematik lutut sehingga beban pada lutut dan sendi ringan. Bad habit, kebiasaan buruk seperti ngemil, makan yang berlemak, makan yang asin, rokok, kopi, dan alkohol. Keempat, positive thinking, berpositif, dan jiwa yang sehat. Apa yang sehat? Kalau dia sabar, menerima semua kejadian hidup, walaupun buruk secara konstruktif. Terakhir, tidur yang cukup dan berkualitas, 8 jam per hari atau 7 atau 9 jam. Yang kedua, medical intervention. Bila dengan lifestyle modification belum terkontrol faktor risikonya, maka dapat diberikan obat-obatan untuk mengatasinya seperti anti hipertensi, anti kolesterol, anti diabetes. Kedua, bila pada heart check up, brain check up ada penyempitan darah di jantung dan otak lebih dari 50%, maka sebaiknya diberikan aspirin dos kecil 80 mg, 160 mg, clopidogrel 70 mg, atau simvastatin 100 mg, dan statin, simvastatin, atorstatin, dan rosustatin. Yang ketiga ada surgical intervensi bedah, yaitu pada stroke iskemik, bila mana pada pemeriksaan general check up, heart check up ada penyempitan pembuluh di otak dan di jantung lebih dari 70%, maka dilakukan terapi dengan stenting angioplasti atau kita sebut orang mengatakan ring, dipasang ring. Kedua, dilakukan mechanical thrombectomy. Ketiga, bisa dengan operasi endarterectomy, mengangkat trombus di jantung atau darah yang ada. Maka
Pada stroke iskemik, karena kode periodnya itu hanya singkat 3-6 jam, maka bila itu atau beberapa hari atau bahkan beberapa minggu baru ke dokter, maka kerusakan akan sudah meluas dan menetap, sehingga kelumpuhannya, kecacatannya akan berat dan sulit disembuhkan. Pada stroke hemoragik dengan hipertensi berat, kalau tekanan darah tidak segera diturunkan dan tidak dilakukan tindakan medik untuk menghentikan penurunan tadi, dan bila progresif perlu dilakukan operasi, maka penderita akan makin luas dan bisa menimbulkan kerusakan yang luas dan berat, bahkan kematian. Sebagai ramalan akhir, maka untuk memudahkan kita mengetahui bagaimana pengobatan stroke yang benar, harus kita harus mengetahui pertama itu patogenesis penyakitnya, dan kemudian obat apa yang tepat. Ya. Pertama itu sepertinya stroke adalah tersumbat, ya, trombosis. Ya. Maka obatnya diberi obat anti trombus, ya, yaitu untuk gerak darahnya antiplatelet, diberi aspirin, diberi clopidogrel, diberi silostazol, atau kerak lamanya atau plak, ya, itu diberi statin. Kemudian kedua timbul tersumbat, infark, ya. Infark itu kerusakan otak. Apa obatnya? Diberi obat untuk memberi fungsi otak. Salah satu misalnya diberi citicoline. Kemudian yang ketiga adalah faktor penyebab yang penting, yaitu adalah ada pola-pola yang salah, itu hipertensi, kolesterol, diabetes, kegemukan, rokok, kopi, ya, ngemil terus, ya, terus banyak rokok, ya, alkohol. Nah, itu supaya di stop dengan apa? Modifikasi pola hidupnya, yaitu lifestyle-nya. Itu dengan diet, terutama tidak banyak bergizi, tidak banyak karbonya, tidak garamnya, tidak lemaknya, tapi bergizi, daging, ikan, tahu, tempe, sayur dan buah. Ya, kemudian selain itu jalan minimal setengah jam per hari atau sepeda, ya, atau renang. Kemudian ketiga adalah bad habit, ya, rokok, kopi, ngemil, stop. Kemudian kedua adalah obat-obatan. Kalau untuk dengan lifestyle tidak berhasil, yaitu obat untuk menurunkan faktor resikonya, hipertensi, antihipertensi, kolesterol, diabetes. Dan bila ada penyumbatan sudah lebih dari 70%, dilakukan terapi pembedahan, ya, stent atau ring, ya, atau trombektomi dan atherectomy. Pada area pandemi COVID, jangan tahu ke dokter dan rumah sakit, yaitu dengan cara bagaimana tetap lakukan protokol kesehatan yang ketat, yaitu 3M, bahkan perlu 4M. M pertama, tetap memakai masker, ya, cuci tangan, ya, jaga jarak, ya, dan jangan lupa keempat, menjaga kesehatan. Hindari 3R, ya. R pertama rumpi, ya, rame-rame, ya, dan ketiga ada ruang tertutup, ya. Sebaiknya ruang yang terbuka dan ada ventilasi, ya, ventilasi yang bagus, ya. Seperti di sini saya lakukan ada ventilasinya, terbuka ruangannya, ya. Menurut saya, tempat praktek pribadinya Dr. Hari Purnomo ini sudah sangat baik dalam menjalankan protokol kesehatan. Mulai dari kita pertama datang tadi, kita sudah dianjurkan untuk mencuci tangan, menggunakan masker juga. Terus kita juga dicek suhu tubuhnya. Di dalam ruang tunggu juga jarak antara pasien itu terjaga dengan baik sesuai dengan anjuran pemerintah. Untuk di ruang prakteknya Dr. Hari sendiri, sirkulasinya juga sudah sangat baik, sehingga sebetulnya pasien tidak perlu takut lagi sih untuk datang kontrol ke Dr. Hari Purnomo.